الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, tak henti-hentinya kita panjatkan, di mana sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk terus melakukan perbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh saudaraku, di dalam perjalanan perbaikan ibadah kita kepada Allah tersimpan kenikmatan-kenikmatan. Selanjutnya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditunjuk oleh Allah untuk membimbing kita, menemani kita, menghibur kita di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan onak dan duri, yang penuh dengan tantangan, rintangan, sehingga bersama beliau insya Allah kita bisa melalui seluruh aral yang melintang, musibah, penyakit, gangguan, makar dan sebagainya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Saudaraku, bahwa salah satu syarat digolongkan oleh Allah kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh, yang akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat, adalah kita harus menjadi bagian daripada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Jadi orang yang saleh itu siapa? Mereka adalah orang yang saleh. Salah satunya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang melaksanakan kegiatan mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Saudaraku, ketika kita mengajak kepada kebaikan, ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak infak, nggak masalah. Tetapi ketika kita sudah mulai berani untuk mencegah kemungkaran, ini saudaraku yang menjadi masalah. Dan sejak zaman Nabi dahulu, selalu mereka, beliau para nabi dan ulama-ulamanya, ketika sudah mulai masuk ke wilayah nahi mungkar, maka di sini mereka akan mendapatkan gangguan-gangguan yang di dalam Al-Quran gangguan itu disebut makar. Jadi makar beda makna perspektif Al-Quran dengan makna yang berkembang sekarang ini. Jadi kalau di dalam Al-Quran ini dimaksud makar,
adalah mereka orang-orang yang menghalang-halangi dakwah, orang-orang yang mengganggu dakwah Islamiyah, terutama ketika mereka atau orang-orang yang saleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bentuk-bentuk daripada makar mereka disebutkan oleh Allah di dalam salah satu ayatnya, yaitu di dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-50. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Jadi makar atau usaha jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, ada 3 disebutkan oleh Allah di sini. Mereka akan berusaha untuk menangkap dan memenjarakanmu. Ini kata Allah dalam surat Al-Anfal. Atau yang kedua, mereka akan berusaha membunuhmu. Atau yang ketiga, mereka akan berusaha mengusirmu. Jadi mengusir, menangkap, memenjarakan, membunuh kepada aktivis dakwah. Maka ini yang disebut makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selalu terjadi dari semenjak para nabi dahulu menjalankan amaliyah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita jangan kaget saudaraku, ketika ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kemudian mereka diganggu, diusahakan untuk dipenjara, dibunuh atau diusir. Ini sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita, sikap kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai pelaku dakwah mendapatkan 3 ancaman itu? Atau minimal kalau kita bukan sebagai pelaku langsung, kita adalah pecinta. Karena bagi orang yang belum mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka ketika dia sebagai pecinta orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mereka sudah masuk dalam golongan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi untuk menjadikan kita, Allah menjadikan kita sebagai orang yang saleh, kalau kita belum mampu melaksanakan secara langsung, kita cukup dimulai dengan mencintai mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana sikap kita ketika terjadi itu gangguan, makar untuk aktivis dakwah, untuk kita dan orang-orang yang kita cintai? Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Imran di ayat yang ke-113, 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fasadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika terjadi gangguan-gangguan, makar, usaha menangkap, memenjarakan, membunuh, mengusir, maka kata Allah di sini bimbingannya, jaga iman kita, tingkatkan iman kita, kaji Al-Quran, simak Al-Quran, baca Al-Quran, gali Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karena dengan mengkaji Al-Quran iman kita akan naik. Setelah iman kita mantap, keyakinan kita kepada Allah mantap, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak mengucapkan kalimat hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Jadi dengan mengucapkan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, maka ketakutan akan hilang, kesedihan akan hilang, kekhawatiran akan hilang, kejengkelan akan hilang. Wa ni'mal wakil, kalau sesungguhnya di Allah adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik penjaga. Maka kalau ini yang sudah dilakukan, apa kata Allah? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Yaitu kita atau mereka yang kita cintai, mereka yang bersama kita berusaha untuk menjadi orang yang saleh, telah diganggu, kita meningkatkan iman kita dan kita memperbanyak kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Allah, maka kita dan mereka orang-orang aktivis dakwah
akan mendapatkan kenikmatan oleh Allah dan mendapatkan karunia dari Allah, dan apapun yang menimpa mereka, kata Allah, lam yamsashum su, tidak ada keburukan sama sekali. Wa la in qutiltum fi sabilillah aymutum lamaghfiratun min Allah rahmatun. Bahkan sekalipun seandainya mereka terbunuh, kata Allah, maka sungguh mereka dapat ampunan, dapat rahmat, dan mendapatkan nikmat yang lebih baik dari segala yang pernah dikumpulkan oleh manusia seandainya mereka terbunuh, kata Allah. Bagaimana nikmatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke api, dan di dalam api ternyata Nabiullah Ibrahim tidak resah. Bahkan beliau menyampaikan bahwa senikmat-nikmat aku dalam melalui malam dan siang adalah nikmatnya aku ketika berada di dalam bakaran api Namrud. Artinya Ibrahim asik di dalam bakaran api Namrud. Itulah nikmat yang dijaga oleh Allah. Bagaimana nikmatnya Nabiullah Musa alaihissalam ketika terbebas dari kejaran Fir'aun, dan bagaimana nikmatnya Rasulullah ketika beliau lepas daripada kepungan orang-orang Quraisy yang ingin membunuhnya. Kemudian sebagai penutup, saudaraku, lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan makar tadi, yang mereka akan membunuh, memenjarakan dan mengusir? Apa kata Allah? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah, mereka akan selalu membuat makar, mereka akan selalu mencegah, menghalangi, memenjarakan, membunuh, mengusir orang-orang yang berdakwah. Ini kata Allah, fi'il mudhari', selalu. Artinya akan selalu ada orang yang seperti ini, baik secara personal maupun kelembagaan, bahkan kekuasaan. Apa kata Allah? Mereka buat makar, maka aku pun akan membalas makar mereka. Dan kata Allah, wallahu khairul makirin. Dan makar yang aku berikan adalah makar yang paling baik. Apa makna paling baik? Makar yang dilakukan Allah nggak pernah gagal, pasti mengenai sasaran. Sementara makar yang dilakukan oleh mereka, ya ada sebagiannya yang berhasil membunuh, berhasil menangkap, berhasil memenjarakan, berhasil mengusir, tapi sebagian besarnya gagal, gagal mereka. Lebih jauh dari itu, Allah memberikan kebinasaan. Dikatakan khair baik di sini karena sesungguhnya makar Allah tujuannya memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bertobat. Jadi Allah bukan makar dari yang kecil, yang sedang, sampai yang besar. Setelah kemudian dikasih makar Allah yang kecil, yang sedang, percikan-percikan apinya, mereka merasakan percikan-percikan apinya dari makar mereka, tapi mereka ternyata nggak sadar. Dikasih kesempatan untuk tobat, ternyata nggak tobat, malah semakin jadi, maka baru Allah binasakan mereka. Sebagaimana Allah telah binasakan Namrud yang terbakar percikan api dulu, kemudian dikirim nyamuk, dan dengan nyamuk itu binasalah Namrud. Sebagaimana Allah telah tenggelamkan Fir'aun, dan sebagaimana Allah telah membinasakan seluruh orang yang dulu pernah mengepung Rasulullah ketika Rasulullah hendak hijrah. Seluruh yang mengepung Allah binasakan tanpa sisa di perang Badar. Jadi dikasih jarak, tapi ternyata nggak tobat, maka mereka pun akan dibinasakan oleh Allah. Maka saudaraku, yang terpenting bagi kita sebagai orang yang terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau pecinta, jangan kecewa, jangan sedih, jangan lemah, semua pasrahkan kepada Allah, tingkatkan iman kita, perbanyak kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah dengan ini kita akan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang saleh, yang selamat dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.